Baiklah, pada pertemuan kali ini ya, saya akan melanjutkan proyek sistem informasi akademik menggunakan Microsoft Access. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat desain menu ya, kita klik dulu di sini. Nah, di sini sudah ada yang namanya menu home ya. Nah, begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat password ya, berikut mungkin dengan data-data masternya ya, kita coba buat. Nah, sekarang kita setup dulu ya toolnya di sini. Ada option di sini ya. Pertama adalah pada menu general ya, atau di sini menu general ya, kita sudah bisa melihat ya posisinya. Nah, yang harus kita rubah adalah yang pertama adalah current database. Ini di sini kita isi judulnya ya, sistem informasi akademik gitu ya. Lalu icon, kalau ada di sini kita punya icon ya, kalau tidak salah saya juga punya. Sebentar saya cek dulu ya, kalau nggak salah saya punya icon ya. Nah, ini sepertinya tidak ada iconnya. Ini iconnya ya, iconnya coba kalau home bisa, mudah-mudahan bisa home-nya ya. Lalu displaynya, nah ini display form ini yang pertama kali tampil itu adalah home ya gitu ya, jadi ini yang harus kita tampilkan ya. Lalu untuk yang lain sepertinya sementara dibiarkan dulu ya setupnya ya. Kecuali mungkin trust center ini nih ya, ini karena untuk nanti compile ya, jadi never di sininya, publishnya ya, terus di sininya allow ya, add required ya, aktifnya di enable ya, makronya di enable ya, message-nya never, terus oke ya. Nah, kita oke lagi. Oh, ini nggak bisa ya untuk logo ininya ya, tidak apa-apa. Iconnya nggak bisa, jadi kita buang saja. Coba kalau misalkan saya ganti pakai thumbnail ya, bisa nggak ya menggunakan thumbnail ya? Mungkin terlalu besar kali ya. Oh, sepertinya juga tidak bisa. Sudah, tidak usah, tidak apa-apa. Ini kita abaikan ya, yang aplikasi icon ya, itu gambar ya, kita abaikan. Nah, jadi ketika ini ditutup ya, kita logout ya, kita jalankan sehingga langsung tampilan ke menu utama ya. Kalau tadi kan langsung kosong, sekarang langsung ke menu utama karena form ini sudah di setup. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat password ya. Password ini sebenarnya diakses itu tidak terlalu begitu aman ya, tetapi setidaknya buat aplikasi akses ini bisa juga dilakukan pengkodingan ya untuk menjadikan hak akses gitu ya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak terlalu ke manajemen keamanannya ya, setidaknya aplikasi ini ada passwordnya lah begitu ya. Nah, ini akan saya masukkan password ya. Kita keluar dulu kalau mau merubah password itu ya, atau menu akan memberikan password ya. Kita keluar dulu, kita buka dulu Microsoft Access-nya. Nah, setelah akses dibuka ya, kita akan membuka dengan menggunakan menu akses open ya, open folder. Nah, di sini di desktop kan ya, sebentar, ini salah, sepertinya bukan seperti ini. Aksesnya dulu dibuka ini ya. Lalu setelah akses dibuka, sebentar, ini harus ada yang namanya open ya, open
opennya ada di depan ya. Nah, di desktop kalau tidak salah. Nah, ini diklik ya. Di sini kita toolnya kita rubah menjadi opennya kita rubah menjadi open eksklusif ya. Karena kalau open biasa dia tidak bisa, atau yang read only juga nggak bisa ya. Nah, ini kita pakai yang eksklusif. Nah, setelah terbuka, baru di sini ada menu yang namanya option account ya. Nah, sebentar, ada menu option. Sebentar, bukan ini, tapi ada yang namanya ini nih ya, encrypt with password ya. Kita masukkan di sini, klik, saya isi ya passwordnya ya. Nah, silahkan dicoba nanti. Di sini tidak begitu sulit passwordnya, silahkan apa aja ya. Kita klik OK. Oke, coba kita tes. Nah, ini sudah keluar password ya. Jadi kalau kita masukin password, kalau salah ya nggak bisa ya. Tapi kalau benar ya masuk ya. Kira-kira begitu. Nah, ini kita sudah buatkan sebuah password ya. Jadi sudah ada passwordnya, terus menu utamanya sudah. Ketika kita jalankan aplikasi ini, kita klik ya. Nah, dia ada passwordnya ya. Lalu kita langsung ke menu utama ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk tampilan yang pertama ya. Lalu selanjutnya kita buatkan dulu master data tadi ya. Nah, ini ya, fakultas ya. Oke, kita buatkan sebuah tabel ya. Tabel fakultas dulu ya. Saya kasih nama mungkin ya fakultas itu dengan nama departemen, kita pakai bahasa Inggris lah ya untuk ininya ya. Untuk nama ini, nama fakultasnya ya. Saya tambahkan di sini ya. Saya tambahkan sini create table. Nah, desain view kan sini nih, bisa di bawah ya. Nah, kita ketik namanya departemen ya. Ya gitu ya, departemen. Ya gitu ya, departemen. Nah, di dalamnya ini terdiri dari departemen ID underscore ya, ID ya, dia sebagai primary key ya. Saya bikin dia auto number ya. Lalu yang kedua adalah name ya, namanya, nama is name ya. Tipe datanya time ya, berapa kira-kira saya isi 100 lah ini ya. Selalu banyak sih kalau 100 mah ya. Untuk apa, fakultas itu mungkin 50 lah ya. Lalu saya buat di sini created ya, created add. Ini biasanya date time ya, auto number atau format atau isinya sama dengan no ya. Nah, secara otomatis dia akan mengisi. Nah, formatnya saya isi dengan dengan hari, jam, dan waktu ya. Begitu juga untuk update ya, update app ya. Ini juga saya isi date, tipe datanya di sininya sama dengan no ya. Terus formatnya tanggal dan waktu ya, tanggal dan waktu. Jadi kalau kita simpan ya, kita lihat. Nah, ini di sini belum ada ya. Kita coba masukkan dulu sini desain view ya. Kita buatkan dulu ya. Ini baru tabelnya ya, tadi baru tabelnya kita buatkan. Sekarang formnya ya, formnya form wizard saya bikin, departemen, ID, name, itu aja ya yang dikeluarkan. Tabular ya, atau datasheet terserah ya.
dan bikin tabular saja. Ini namanya departemen ya. Nah seperti ini kita bisa desain view. Di sini saya ganti backgroundnya, yang terang ya. Ya mungkin seperti ini nih. Ya. Ini tidak usah karena ini kita rapikan dulu di sini ya. Nah begitu. Di sini ini kita bikin ID aja ya, ID ya. Terus kita perkecil. Nah, ID ini juga kita geser. Lalu di sini kita narik ke atas ya. Kita kasih warnanya warna hitam pekat ya, tebal. Terus tulisannya yang tebal juga lah gitu ya, biar kelihatan. Ini fakultas ya, kita ganti. Fakultas ya. Ininya kita salah, ini kita naikin ya. Oke, kita naik sini. Ini juga dirapatkan ya, geser. Ini juga ditutup, dirapatkan ya. Ini juga ditutup kayaknya segini ya. Nah kita simpan ya, namanya departemen POM-nya. Kalau sudah kita tutup. Nah di sini kita desain view juga ya. Nah kita masukkan di fakultas ini, fakultas, pilih data ya, pilih di sini POM-nya tadi adalah departemen. Kita simpan ya, kita view lagi. Nah berarti kita klik data master, fakultas sudah ada ini ya. Nah ini kita isi, misalkan ya data fakultas itu saya ambil dulu salah satu contoh saja ya, misalkan fakultas teknik di sini ya. Teknik ya gitu ya. Lalu turun ke bawah fakultas ekonomi ya. Itu ya, ekonomi. Dan berikutnya adalah fakultas hukum ya, gitu ya. Nah ini supaya tidak kesini ya, supaya ini record ini nggak kesini ya, kita kunci aja ya. Kita buka lagi POM-nya, POM departemennya. Ini kita tutup dulu ya. Kita buka di sini, desain view. Nah ini kita kunci ya. Di data ada namanya look ya, locked atau yes ya, lockednya kita kunci. Jadi kita tidak perlu lagi. Terus hurufnya kita coba pakai huruf besar di depannya ya. Oke, ini tutup dulu. Ini kita ganti huruf besar di depannya ya, biar agak terlihat rapih gitu ya. Nah begitu. Nah kita tutup, kita simpan, kita entry data. Nah ini, jadi ketika kita klik di sini ya, kita tambahkan fakultas ya, fakultas teknologi informasi, enter. Itulah, ini ngunci ya, nggak kebaca langsung ke sini gitu ya. Jadi kita isi lagi fakultas pertanian ya, begitu. Nah ini ya, supaya tidak melangkah ke sini langsung ke sini, berarti kita harus rubah ya. Oke, kita rubah lagi, kita di enablekan saja, kita kunci supaya tidak lengkap ke situ ya. Nah di sini ini departemennya ini kita enable jadi no, tidak diaktifkan ya, tapi berjalan sih recordnya gitu ya. Kita cek lagi, simpan, entry. Nah, ini fakultas ya, kita isi fakultas pertanian ya, fakultas kehutanan. Ya, ini kalau di enter ya, kita misalkan masukin lagi, jadi langsung ke bawah fakultas ya, ke
enteran gitu ya, enter langsung ke bawah, langsung ngisi ya gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah, oke ya, oke itu materi yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini ya. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dulu ke proses master datanya dulu ya, sehingga nanti untuk proses entry atau transaksinya kalau sudah dilengkapi dengan data tentunya akan jauh lebih mudah ya, kira-kira seperti itu. Atau bisa kita melihat hasilnya sambil kita develop sistemnya ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.